Halo kawan-kawanku semua, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat selalu. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan membagikan video trik mengatasi rasa malas. Berbicara mengatasi rasa malas kawan-kawan, yang sering saya lakukan yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan target yang harus kita capai dalam sehari. Maksudnya, ibaratnya kawan-kawan, apa yang mau kita kerjakan dalam sehari ini kita catat. Contohnya, jam segini sampai jam segini, kalau seperti aktivitas saya akan pergi ke kebun memanen salak. Habis itu pulang dari kebun nanti saya akan pergi ke gudang jemput getah. Terus habis itu saya akan menyervis mobil. Habis itu baru dibikin jamnya. Contohnya jam 8 sampai jam 10 mencalong, jam 10 sampai jam 3 jemput getah, jam 3 sampai jam 5 nyervis mobil gitu. Jadi kawan-kawan, waktu kita itu sudah terarah. Jadi nggak ada waktu kita untuk banyak melamun, banyak tiduran, banyak berpangku tangan. Nggak ada waktu kita tuh kayak gitu. Kalau kita tentukan target yang mesti kita capai dalam sehari itu. Kira-kira begitulah sobat. Kedua kawan-kawan, yaitu adalah yang sering saya lakukan, bangun lebih awal. Membiasakan diri untuk bangun lebih awal. Maksudnya kawan-kawan, kita usahakan kita bisa selalu bangun paling lambat jam 5 pagi. Jangan dibiasakan bangun jam 7 atau bangun jam 8. Kadang-kadang kan kalau kita, apalagi anak-anak muda, kaum milenial, biasanya bangunnya jam 9, jam 8, ada juga yang jam 10. Sebenarnya kalau itu sangat merusak kebiasaan dan termasuk merusak kesehatan itu kawan-kawan. Kenapa? Karena dimulai dari jam 6 sampai jam 10, apabila kita tidur itu menaikkan darah tinggi. Karena cobalah perhatikan kawan-kawan ya, kalau kita bangun jam 10 atau jam 9, pas udah matahari udah terbit, pasti kepala kita sakit di belakang. Itu tapi sering itu nggak kita perhatikan, kita mengabaikan aja kan begitu. Jadi kawan-kawan sobatku semua, itu yang kedua tadi, mengusahakan bangun lebih. Tiga adalah mengenai mengurangi rasa malas. Yang ketiga yaitu menulis target yang harus kita capai dalam setahun. Contohnya kawan, yaitu ibaratnya tahun 2021 sekarang, akhir tahun 2021 nanti saya akan bisa beli sepeda motor. Contohnya saya akan bisa beli mobil, saya akan bisa bangun rumah. Ditulis. Jadi ibaratnya kalau udah contohnya udah satu semester, contohnya entah bulan 6 gitu kan, bulan 6 tahun 2021, yaudah kita koreksi, kita lihat apakah target yang akan kita capai udah mencapai 50% atau tidak. Evaluasi gitu kawan-kawan. Halo Inang, Tasya, udah bangun kau baru? Udah bangun? Ini kawan-kawan buruku, ya si Tasya kami baru bangun dia itu.
Dia lihat bapaknya bikin video di tempat tidur kayak gini, semangat dia lihat-lihatnya kan, heran dia loh, bikin apa lah bapakku ini, pikirnya itu kawan-kawan. Oke, lanjut lagi kita ke topik kawanku semua. Jadi begitu kawan-kawan, harus kita tentukan target yang harus kita capai dalam setahun. Jadi yang pertama tadi, kita tentukan target dalam sehari. Terus kalau sebenarnya kalau lebih mendalam lagi, kita tentukan target dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun. Mesti ke gitu sebenarnya, harus bertahap. Jadi hidup kita ini harus ada targetnya kawan-kawan, harus ada tujuannya, harus ada poin yang harus dicapai. Jangan monoton di situ aja. Kalau monoton di situ aja, kayak apalah nanti tuh, kayak jalan di tempat, nggak ada perkembangan kawan-kawan. Ya, buat kawan-kawanku semua, terlebih kaum milenial, anak-anak muda, marilah kita sama-sama belajar, sama-sama membiasakan diri agar bisa, karena kebiasaan itu adalah yang akan menopang karakter, sikap, dan tingkah perilaku kita sehari-hari, sehingga menimbulkan manusia yang berkualitas dan menimbulkan manusia yang berguna, baik berguna bagi keluarga, orang tua, termasuk berguna untuk negara kita ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat diterapkan, dilaksanakan, dilakukan. Ingat kawan-kawan, kalau manusia yang cerdas itu, apa yang dia pelajari, apa yang dia lihat, langsung dipraktekkan. Contohnya begini kan, aku udah bikin motivasi mengenai 3 cara mengatasi rasa malas, langsung dipraktekkan di rumah. Kira-kira cobalah dulu, bangun dulu jam 4 atau jam 5, habis itu tentukan targetnya. Mudah-mudahan ke depannya jangan nangis, ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi yang lebih baik lagi kawan-kawanku semua, ya. Oke, sampai jumpa di konten saya berikutnya. Selamat beraktivitas, semangat, salam sejahtera, Horas.